Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iram Ramadan. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi video pembahasan tentang berkas-berkas apa saja yang kita butuhkan, yang harus kita persiapkan untuk kita upload di Sispena, yaitu di bagian standar 7 dan bagian standar 8. Standar 7 yaitu standar pembiayaan, sedangkan untuk standar 8 yaitu standar penilaian. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas di bagian standar 7 yaitu standar pembiayaan. Untuk standar ini ada 2 poin, yaitu 7.1 rencana anggaran. Untuk di bagian 7.2 yaitu administrasi keuangan. Kita ke bagian 7.1 dulu. Untuk rencana anggaran, di sini dibutuhkan dokumen rencana anggaran tahun berjalan. Di sini kita harus mengisikan, yaitu untuk biaya investasi untuk dalam jumlah rupiah, kemudian biaya operasional dalam jumlah rupiah sekian, dan biaya personal dalam jumlah rupiah sekian. Untuk berkas yang harus kita upload seperti ini contohnya, yaitu buku RAPBS, yaitu fotonya, foto covernya. Kemudian di dalamnya berisi rencana anggaran pendapatan dan belanja. Jadi RAPBS berupa pemasukan dan pengeluaran dari keuangan sekolah Anda. Untuk pemasukan bisa berupa bantuan APBN, yaitu tunjangan sertifikasi guru non-PNS, bantuan dari orang tua sekian-sekian. Sedangkan untuk pengeluaran bisa berupa tunjangan sertifikasi non-PNS, kemudian rapat dan pertemuan, biaya investasi, biaya operasional, biaya personal, dan lain-lain. Nanti jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran sama, jadi hasilnya 0. Kemudian untuk berikutnya, untuk rincian biaya belanja bisa berupa tunjangan sertifikasi guru, rapat dan iuran seperti rapat IGTKI, rapat PGTKI, rapat gugus, dan lain sebagainya. Untuk jumlahnya bisa kita jumlah dan dikalikan kemudian jumlah akhir. Next, berikutnya masih di rincian pengeluaran. Untuk biaya investasi bisa berupa pembelian barang seperti rak buku dan etalase dengan satuan sekian, harga sekian, jumlah sekian. Kemudian ke berikutnya yaitu rincian biaya operasional. Di operasional di sini bisa untuk operasional ATK, kemudian bisa untuk operasional buku pembelajaran maupun buku acuan pembelajaran. Ada pulpen, spidol warna, spidol snowman, buku induk, dan lain sebagainya. Ini banyaknya satuan, kemudian harga dan jumlah. Berikutnya ke rincian biaya personal.
untuk biaya personal di sini digunakan untuk biaya personal bagi peserta didik, misalnya untuk seragam sekolah, untuk PMT anak, kemudian peralatan habis pakai seperti krayon, pewarna, pensil, penghapus pensil, plastisin, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya satuan dan harga serta jumlah seperti pada contoh di layar monitor Anda. Kemudian berikutnya lain-lain di sini rinciannya bisa digunakan untuk print data printout, rapot, sampel rapot, fotokopi pengadaan STTK atau surat tanda kelulusan. Banyak dan harga serta jumlah menyesuaikan di lembaga Anda. Ini untuk di bagian rencana anggaran, yaitu standar pembiayaan poin 7.1 seperti itu tadi, yaitu biaya investasi, biaya operasional, serta biaya personal. Untuk berikutnya kita beralih ke standar pembiayaan di bagian 7.2, yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan di sini ada 2 poin, yaitu dokumen pembukuan, catatan pemasukan dan pengeluaran, serta yang kedua laporan keuangan, yaitu laporan bulanan atau tahunan. Seperti apa dokumen pembukuan, catatan pemasukan dan pengeluaran? Yaitu berupa buku kas. Untuk buku kas kolomnya seperti biasa ya, standar buku kas, nomor, tanggal, uraian, kemudian debit kredit, yaitu masuk dan keluar. Untuk pertama yaitu saldo bulan kemarin seperti ini. Kemudian untuk pemasukan di bulan Juni misalkan pemasukan sebesar sekian, kemudian dijumlahkan dengan saldo akhir jumlah pemasukan, jadi jumlahnya sekian, kita tutup. Kemudian beralih ke bulan berikutnya, ini saldo dari halaman sebelumnya. Kemudian untuk pemasukan ini di poin 5, kemudian ini untuk poin 2, 3, 4 ini pengeluaran. Seperti ini nanti dikurangi pemasukan jumlah akhir, dikurangi pengeluaran, ditambah pemasukan. Nanti dijumlah serta dijumlah pengeluarannya akan ketemu hasil akhirnya. Terus sampai dicatat sampai 12 bulan. Ini Agustus, September. Seperti ini pemasukan, pengeluaran, pemasukan dijumlah, pemasukan dikurangi pengeluaran, nanti ketemu saldo akhir bulan. Terus sampai Desember. Nah, seperti ini. Itu untuk catatan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian untuk laporan keuangan bulanan atau tahunan kita cek dulu, yaitu berupa laporan keuangan bulanan atau tahunan. Ini bukunya, covernya kita scan. Kemudian isinya berupa keadaan uang masuk dan keluar. Itu langsung bulan Juli, awal tahun pelajaran, uang masuk, uang keluar kosong, kemudian sisa atau saldonya. Kemudian untuk bulan Agustus ada uang masuk, kemudian ada uang keluar, kemudian saldonya. Seperti ini terus sampai bulan Juni tahun ajaran akhir.
Nanti di total jumlahnya berapa, ada saldo di bawahnya. Untuk poin standar pembiayaan seperti itu tadi yang kita butuhkan, yang kita upload, itu disesuaikan dengan lembaga Anda masing-masing. Kemudian kita beralih ke poin standar 8, yaitu standar penilaian. Di sini ada 2 poin juga, yaitu poin 8.1 ada penilaian perkembangan anak. Kemudian untuk 8.2 ada laporan perkembangan anak. Yang pertama dulu kita ke laporan penilaian perkembangan anak, yaitu berupa penilaian harian, checklist, mingguan, serta bulanan. Seperti apa kolomnya, contohnya seperti pada layar monitor ini langsung jadi satu ya, berupa penilaian harian, mingguan, bulanan, atau semesteran. Ini untuk harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian untuk ini minggunya, nanti rekap per minggunya. Kemudian untuk penilaian harian berikutnya ini kelas beda. Ini untuk kolomnya sama, cuma kelasnya yang berbeda. Ini untuk kelas A, ini untuk kelas B. Berikutnya kita ke catatan anekdot. Untuk catatan anekdot di sini juga dibuat kelas A dan B apabila kelasnya A dan B. Kemudian contoh kolomnya seperti ini. Tanggal waktu kejadian, kemudian nama anak, kemudian peristiwa, kemudian tafsiran, tindak lanjut dan pemecahan, kemudian indikator, kemudian capaian perkembangan anak. Jadi di sini untuk catatan anekdot berupa kejadian atau peristiwa anak tersebut apabila mengalami suatu permasalahan, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, dan capaian perkembangannya seperti apa. Ini juga dibuat per kelas, kelas A dan B. Untuk berikutnya penilaian hasil karya. Untuk penilaian hasil karya, contoh kolomnya seperti ini, yaitu berupa nomor, nama anak, hari, aspek atau kompetisi dasar, kemudian narasi kegiatan, fotonya, foto kegiatan anaknya atau hasil karyanya, kemudian hasil yang dicapai oleh anak tersebut, kemudian capaian perkembangan. Ini per anak dibuat seperti ini. Ini untuk kelas B juga sama. Kemudian kita beralih ke standar penilaian, yaitu di bagian 8.2, yaitu laporan perkembangan anak. Untuk laporan perkembangan anak di sini berupa dokumen hasil penilaian terbaru, capaian perkembangan anak yang dilaporkan kepada orang tua peserta didik secara berkala, paling sedikit pada tiap semester. Contohnya kita menggunakan rapot. Nah, seperti ini. Rapot kita scan bukunya, covernya, kemudian isinya kita scan juga mulai dari data identitas, kemudian penilaian perkembangannya. Seperti ini. Kita scan satu persatu sampai selesai. Cukup contoh satu anak saja. Kemudian yang terakhir yaitu SKTB, yaitu surat keterangan tamat belajar, yaitu berupa ijazah. Ini di-scan juga, dijadikan satu bersama rapot. Seperti itu tadi contoh-contoh berkas yang harus kita scan atau kita upload di Sispena poin 7, yaitu
standar pembiayaan, serta poin 8 standar penilaian. Semoga bermanfaat video dari kami. Sampai berjumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.